Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10, alhamdulillah hari ini adalah pertemuan ke-7 kita ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas terkait dengan identitas trigonometri. Jangan lupa berdoa ya sebelum mulai. Identitas trigonometri ini berkaitan dengan perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku yang sudah kita pelajari ya teman-teman. Oke, seperti biasa kan segitiga siku-siku tuh kayak gini ceritanya, bagus ya. Nah terus ini misalnya saya punya di sini sudut theta deh, misal berarti yang ini adalah X, ini Y, ini R. X nya adalah alas, Y nya tegak, R nya miring ya. Untuk rumus identitas trigonometri itu ada beberapa macam yang akan kita pelajari. Oke, saya tulis dulu ya formula-formulanya seperti apa. Oke, ini adalah rumus dasar identitas trigonometri ya. Ini dasarnya seperti ini, berarti masih banyak identitas-identitas trigonometri yang lain yang bisa kalian baca di Google, bisa kalian baca di buku-buku elektronik atau di buku rumus-rumus ya. Ada banyak lagi identitasnya, tapi dasarnya yang ini. Oke, lah terus apa hubungannya antara si dasar identitas ini dengan segitiga yang ini? Kenapa bisa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1? Kayak mana caranya? Kok bisa piye iki gitu kan? Oke, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba buktikan si ini dulu ya. Nanti yang lain kalian bisa coba-coba buktikan sendiri. Terus kalau kalian penasaran, Bu bener nggak sih pembuktian yang saya bikin seperti ini? Kalian bisa tanya. Kita akan coba buktikan si ini dulu ya teman-teman, satu aja. Penurunannya seperti apa? Nah, di sini kan dikatakan bahwa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Seperti kita ketahui bahwa si cos ya, karena di sini sudutnya theta, jadi cos theta itu rumusnya adalah sami. Ya kan? Samping miring. Berarti kalau theta-nya di sini sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Gitu. Kemudian di sini ada sin. Seperti yang diketahui, sin rumusnya adalah sin demi, depan miring. Berarti kalau theta-nya di sini depannya adalah Y, miringnya adalah R. Gitu. Kita masukkan ke rumus ya. Ke formulanya, ke identitas cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ya, kita buktikan ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Ini batasnya nih, ini pembatas, tembok pembatasnya itu adalah sama dengan, artinya dari sama dengan ke arah kiri, berarti itu ruas kiri, sama dengan ke arah kanan, itu adalah ruas kanan. Kita mau membuktikan bahwa identitas ini benar, ruas kiri hasilnya adalah ruas kanan. Cos kuadrat theta. Cos itu kan X per R. Kalau kuadrat berarti X per R-nya ada 2, kan kuadrat. Berarti X per R dikali X per R. Ditambah sin kuadrat Y per R. Ada kuadrat berarti Y per R-nya 2. Y per R dikali Y per R. Itu toh. Nah, sehingga kalau kita kalikan jadinya X kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat. Ya, karena penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita langsung jumlahkan aja teman-teman. Ya, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat. Loh, satunya dari mana, Bu? Ingat, ini adalah segitiga siku-siku sehingga berlaku triple Pitagoras. Kalau kita mau cari R kuadrat atau sisi miring kuadrat, maka caranya adalah alas kuadrat ditambah tegak kuadrat. Ya. Nah, lihat, ini ada alas kuadrat ditambah tegak kuadrat sehingga hasilnya adalah sisi miring.
atau R kuadrat per R kuadrat. R kuadrat dibagi R kuadrat berarti apel dibagi apel ya 1. R kuadrat dibagi R kuadrat, 2 dibagi 2 1, 3 dibagi 3 1. Sehingga benar bahwa cos kuadrat ditambah sin kuadrat hasilnya adalah 1. Terbukti ya. Kayak gitu caranya. Oke, ini adalah dasarnya. Sekarang kita contoh ke pembuktian berdasarkan identitas trigonometri gitu ya. Kita ke contohnya nih. Yuk langsung aja. Ini bisa dua cara teman-teman. Yang pertama bisa dibuktikan kiri sama dengan kanan, atau bisa dibuktikan kanan sama dengan kiri. Kita coba dua-duanya ya. Yang pertama saya akan buktikan kiri dulu sama dengan kanan. Kalau kalian membuktikan kiri sama dengan kanan, artinya yang dijalani yang ruas kiri teman-teman. Ruas kirinya adalah cos alfa dikali 1 dikurang tangen alfa. Ya, jadi gini, kalau di identitas trigonometri itu pembuktiannya caranya nggak cuma satu tapi banyak cara. Yang penting caranya itu sesuai dan hasilnya benar. Banyak cara bukan berarti caranya tuh mengada-ada ya, jangan ngadi-ngadi. Ya, caranya itu yang sesuai dengan algoritma-algoritma yang sudah ada. Gitu. Nah, ini ruas kiri kita buktikan ya. Kalau cara saya mau kali pelangi dulu nih. Berarti cos alfa dikali 1 adalah cos alfa. Cos alfa dikali negatif tangen alfa, tulis aja negatif tangen alfa dikali cos alfa. Ini mungkin caranya nggak ada yang beda ya. Jadi caranya banyak, saya bilang tadi. Nggak cuma seperti ini. Jadi kalau kalian dapet tiba-tiba nyari, Bu, cara yang saya dapetnya nggak sama cara Ibu. Ya wes, nggak apa-apa. Ya, jadi saya nggak nuntut sama. Yang penting algoritmanya benar dan tidak mengada-ada. Oke, kalau sudah seperti ini kan kita mau membuktikan bahwa ini nanti hasilnya adalah si kanan, si cos alfa dikurang sin alfa. Ini cos alfanya udah benar. Berarti yang jadi permasalahannya adalah tan dikali cos ini bagaimana caranya biar jadi sin. Gitu. Cos alfanya kita tulis ulang aja. Dikurang. Tangen sama cos, kita lihat yang bisa diubah yang mana. Oh, tangen. Tangen ini berarti rumusnya adalah sin per cos. Ya wes, kita ubah. Jadi sin alfa, ingat karena sudutnya alfa, jangan tiba-tiba di sini alfa kamu tulisnya theta, apalagi kamu tulisnya beta. Jangan sampai beda ya, sesuaikan sama soal. Tangen itu adalah sin per cos, ditulis sin per cos. Dikali cos dari sini. Oke, karena ini perkalian, bisa dicoret cos sama cos. Sehingga dia punya hasil cos alfa dikurang sin alfa. Sama toh sama yang kanan. Nah, berarti ini sudah benar. Sekarang kita coba lagi. Yang kanan hasilnya harusnya kiri. Kita coba ya. Cos alfa dikurang sin alfa. Oke, cos alfa dikurang sin alfa ya. Ini hasilnya harus cos alfa dikali 1 dikurang tangen. Gitu ya. Oke, sekarang caranya gimana? Nah, ini mau saya kali dengan cos. Ya, mau saya kali dengan cos alfa. Ini soalnya saya kali gini. Cos alfa gitu kan. Saya kali sama cos alfa per cos alfa. Gitu. Ya. Loh, kenapa Bu kok tiba-tiba bisa cos alfa kali cos alfa? Ingat, cos alfa dibagi cos alfa kan 1 ya. Sehingga bilangan ini dikalikan 1 ya, hasilnya adalah bilangan ini sendiri gini. Kan saya kali 1 nih. Cos alfa kali 1 ya cos alfa. Sin alfa kali 1 ya sin alfa. Satunya saya ubah jadi cos alfa per cos alfa. Gitu. Bu, kalau saya mau ubah jadi sin alfa per sin alfa, ya sok kalau emang bisa. Ya, tapi kalau ada yang mudah kenapa harus sulit? Asik. Nah, sudah seperti ini kita kali ya, sehingga perkaliannya menjadi seperti ini. Cos alfa dikali cos alfa per cos alfa
dikurang sin alfa dikali cos alfa per cos alfa. Ini dikali pelangi kan, Z gitu. Nah ini cos sama cos, coret, sisanya cos alfa aja. Ini sin sama cos, emangnya bisa? Gitu kan? Nah, kita tulis gini aja. Sin alfa nggak bisa dicoret sama cos. Kalau cos sama cosnya dicoret, nanti hasilnya nggak beda dong. Hasil tetap kayak gini. Gitu. Nah, ini saya akan pisahkan menjadi seperti ini. Ini kan berarti bentuknya jadinya gini ya. Kalau saya tulisnya seperti ini, sin alfa per cos alfa dikali cos alfa. Sama aja kan? Sin alfa per cos alfa dikali cos alfa, sama seperti ini. Ditulis lagi, kelihatan gak sih? Cos alfa sama dengan sama dengan dikurang sin per cos. Sin per cos adalah tangen, berarti ini kita ubah jadi tangen alfa dikali cos alfa, gitu ya. Baru kita bentuk di sini cos alfa kali 1. Kenapa? Karena cos alfa dikali 1 adalah cos alfa. Oke, terus dikurang tangen. Kenapa? Karena cos dikali negatif tan adalah negatif tan dikali cos. Sehingga dia hasilnya adalah yang ruas kiri. Ya kan? Kiri. Sama. Gitu ya. Jadi kalian boleh buktikan kiri ke kanan, boleh kanan ke kiri. Oke, kita lanjut ke contoh 2 ya teman-teman. Contoh 2 sama, masih membuktikan juga. Contoh 2-nya adalah buktikanlah bahwa sin theta ditambah cos theta dikuadratkan ditambah sin theta dikurang cos theta dikuadratkan hasilnya ada 2. Ada 2. Hasilnya sama dengan 2. Oke, kita buktikan kiri ke kanan sama kanan ke kiri juga ya. Kiri. Yang kita buktikan nanti hasilnya harus kanan karena yang kita jalankan adalah kiri. Sorry ini ngeblur. Oke, kirinya ya, berarti yang ini kiri sampai sama dengan ini kiri, ini kanan. Kita buktikan si kiri. Oke, kirinya misalnya ada, bukan misalnya, emang ada ya, sin theta ditambah cos theta dikuadratkan ditambah sin theta dikurang cos theta dikuadratkan. Nanti hasilnya harus 2. Nah, lah kalau ini gimana? Ya udah dikuadratkan. Berarti kalau dikuadratkan berarti ada 2. Sin theta ditambah cos theta dikali sin theta ditambah cos theta. Ya kan? Ditambah ini juga kuadrat, berarti sin theta dikurang cos theta dikali iya benar kan kuadrat, sin theta dikurang cos theta. Udah. Nah, ini kan kalian kali pelangi tuh ya, sehingga hasilnya adalah sin kuadrat theta per 2 cos theta sin theta ditambah cos kuadrat theta ditambah lagi ini sin kuadrat theta dikurang 2 cos theta sin theta ditambah cos kuadrat theta. Ya, karena ini penjumlahan maka yang di dalam kurungnya tidak berubah. Kalau di sini pengurangan, yang di dalam kurungnya berubah. Ya, kita gabungkan dulu nih yang ada temannya. Sin kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta hasilnya adalah 2 sin kuadrat theta. Cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta hasilnya adalah plus 2 cos kuadrat theta. 2 cos sin theta dikurang 2 cos sin theta habis. Sisanya ini. Saya keluarkan angka 2-nya. 2 berarti dikali sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Emang sama? Iya.
2 kali sin kuadrat 2 sin kuadrat ditambah 2 kali cos kuadrat 2 cos kuadrat. Lah, terus gimana lagi? Ingat tadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Berarti bisa saya tulis 2 kali 1 sama dengan 2. Dan dia hasilnya yang kanan, maka benar. Gitu. Ya, sekarang kita coba yang dari kanan ke kiri. Ini tuh harus banyak trial and error ya. Jadi kalau misalnya kalian cuma ngandelin latihan soal, contoh soal dari saya itu nggak akan bisa karena soalnya itu sangat variatif. Ya, jadi kalian harus trial terus. Oke. Nah, kita buktikan dari kanan ya. Berarti dari angka 2-nya kita harus dapat kayak gini. Wah, ya Allah, ini akan lebih susah nih. Berarti kalian nanti kalau dapat soal kayak gini ngerjainnya dari kiri aja. Oke, 2. Ya, kalau misalnya 2, ini saya bisa tulis aja 1 tambah 1. Atau bisa tulis 2 kali 1. Nanti hasilnya akan sama kok. 1 tambah 1. Nah, 1 adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Gitu kan? Ditambah 1 sama berarti cos kuadrat theta. Ditambah sin kuadrat theta. Itu sama nih kayak gini. Ya kan, ini tambah, maaf. Nah, kalau udah ya udah ditambahin aja cos kuadrat, benar gak? Cos kuadrat ditambah cos kuadrat, ya apa enggak? Oke, kalau enggak gini deh, kurungnya kayak saya buka dulu ya, saya deket-deketin dulu nih. Cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ya, nggak ada yang min kan, ini juga plus, jadi nggak ada yang berubah. Nah, kalau sudah seperti ini kan yang mau kita buktikan adalah ini ya, sin kuadrat theta hasilnya harus seperti ini nih, harus seperti yang kiri ya. Nah, ini kan kalian di pertemuan minggu lalu apa ya? Bukan di kelas 11, sorry. Di SMP kalian udah belajar pemfaktoran kan, yang jika gini nih. Jika ada A ditambah B kuadrat ditambah A dikurang B kuadrat, ini kan hasilnya adalah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya kan? Tahu gak hasil yang kayak gini? Gak tahu ya. Tapi ini nih kalau dijabarin kan jadinya ini ya, yang ini A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ditambah ini jadinya A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ini coret nih, karena sisanya A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Nah, yang ini saya akan buat kayak gini juga. Ini kan saya akan balik jadi gini. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ya kan? Berarti ini kalau dimisalkan yang ini A, ini B ada kuadratnya kan? Ini A kuadrat, ini B kuadrat gitu. Nah, gini kan? Ya udah langsung masukin aja ke sini. Jadi hasilnya yang ini nih sama atau dengan ini kan, A tambah berarti hasilnya ini A tambah B kuadrat, A tambah B kuadrat. A berarti cos alfa theta ditambah B nya sin theta dikuadratkan ditambah A nya cos theta dikurang B nya sin theta dikuadratkan. Sama kan? Sama gak? Oh sorry keliru. Sorry. Sorry ya. Ini harusnya gini. Ini nggak sama. Ini sama nih. Tapi yang belakang nggak sama. Sorry. Ini jadi bentuknya itu kalian tulis sinnya di depan. Sorry.
Saya tipekin dulu ya. Maaf, udah mau masuk. Ini sin duluan karena kita butuh sin yang positif. Terus aja ini berarti sin kuadrat, ini cos kuadrat, ini sin kuadrat, ini cos kuadrat. Berarti kalau a kuadrat itu sin kuadrat, a nya itu adalah sin. Kalau b kuadratnya adalah cos kuadrat, maka b aja adalah cos. Ya, rumusnya adalah a kuadrat. A kuadrat berarti ini kan, sin kuadrat. Yang ditulis a aja. A aja berarti sin aja. B nya adalah cos. Yang ini juga sama, a nya adalah sin, b nya adalah cos. Nah, ini baru sama. Oke, kayak gitu ya. Yeay. Terbukti ya, ini adalah kiri. Jadi benar. Oke. Ya, gitu ya. Jadi banyak-banyak latihan kalian ya supaya cepet bisa. Oke, kita ke contoh soal satu lagi yuk. Yuk, mari out. Oke, contoh soal satu lagi ya. Ini adalah soal ketiga, sama kalian harus membuktikan juga. Ini saya ini soalnya saya mau membuktikan dari kiri ke kanan. Oke, kirinya ya berarti sin A per 1 dikurang cos A. Ya. Nah, si ini kita akan ubah jadi kosekan dan kotangen gitu ya. Nah, ini caranya adalah saya kali 1 aja gini. Ini ada sama seperti yang tadi, sin A per 1 dikurang cos A saya kali sama 1. Terus ada sin A per 1 dikurang cos A, satunya ini ya saya ubah jadi 1 plus cos A per 1 plus cos A ya. Nah, dikali, kalau udah ini dikali pelangi kan, Z. Jadi hasilnya adalah sin A ditambah sin A cos A. Yang bawah hasilnya adalah dikali pelangi juga 1 dikurang cos kuadrat A. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini akan saya pisah ya teman-teman, kan penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti ini jadinya sin A per 1 dikurang cos kuadrat A ditambah sin A cos A per 1 dikurang cos kuadrat A. Kalau penjumlahan penyebutnya sama ya, bisa diparsialkan. Bisa di apa ya namanya? Oh, bisa lupa. Bisa dibagi kayak gini. Ya. Nah, terus kalau udah kan 1 min cos kuadrat itu kan tadi saya punya gini kan. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat A, bukan alfa, A. Sudah 1, sehingga kalau saya punya sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A, pindah. Nah, yang ini berarti sin A sin kuadrat A, ada kuadrat ya, ojo lali, kuadrat ditambah yang ini sin A cos A per sin kuadrat A. Itu ya, pindah ke sini Z. Nih lihat, sin kuadrat A ini kan kalau dibaca jadi kayak gini ya. Sin A, kalau sin kuadrat berarti kan sin A dikali sin A. Ya, ditambah sin A cos A per sin A sin A, gitu kan. Ini coret sisa 1, coret sisa 1. Berarti 1 per sin A ditambah 1 kali cos berarti cos A sin A. 1 per sin A, balik lagi ke rumus yang tadi nih, saya ambil dulu.
Kelihatan ya. Di sini ada 1/sin A. 1/sin adalah kosek. Ya, kosek. Berarti 1/sin ini adalah kosek A. Cos per sin. Cos per sin adalah kotangan. Oke, sehingga dia terbukti kanan. Berarti benar. Ya, tugas kalian adalah membuktikan dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Ya, ini tugas pertamanya. Ya, tugas selanjutnya ada lebih lengkap di timeline kelas e-learning. Oke, terima kasih. Hari ini udah 3 contoh guys. Nah, semoga bisa bermanfaat dan kalian akan lebih paham terkait dengan identitas trigonometri. Kalau nggak ngerti jangan ragu buat nanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.